Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya, Pastor Dorcas Daud, dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan. Kau kekuatanku, kau
Shalom. Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Shalom semua kekasih-kekasih Tuhan di mana saja berada. Senang sekali saya berjumpa dengan Anda kembali. Saya percaya Anda selalu bersukacita dan diberkati oleh Tuhan. Dia sangat mengasihi kita. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur. Kami Kau beri kesempatan untuk terus Engkau ajar kebenaran-kebenaran rahasia kerajaan Allah yang menjadi pedoman bagi hidup kami. Kami percaya urapan Roh Kudus akan menolong kami bisa menangkap, mengerti, mencerna siap kebenaran firman ini dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, pembacaan firman Tuhan Filipi 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Oh, luar biasa sekali. Kita semuanya mengenal Paulus karena dari sebagian surat-surat Paulus ke beberapa jemaat yang tertulis dalam Alkitab itu adalah berasal dari Paulus, yang dulu ketika sebelum bertobat kita kenal dengan nama Saulus. Bagaimana seorang bernama Saulus sangat benci kepada Yesus. Itu sebabnya kebenciannya dia lampiaskan kepada jemaat-jemaat Tuhan, pengikut-pengikut Yesus. Tapi pada akhirnya dia dijumpai oleh Yesus yang telah bangkit. Dan disitulah titik balik yang terjadi dalam diri Saulus. Dia akhirnya dengan jatuh tersungkur mengakui bahwa Yesus yang selama ini dia benci, termasuk pengikut-pengikutnya, adalah betul-betul Tuhan. Dan sesudah itu bergantilah nama dari Saulus menjadi Paulus. Dan bukannya pergantian nama yang terjadi, tapi juga pergantian pola berpikir, sikap hati, motivasi hidup, gaya hidup Paulus, yang semuanya sekarang dalam kehidupan Paulus semuanya terarah atau tertuju kepada Yesus Kristus. Dia mau mengalami kepenuhan kealahan. Dia mau sungguh-sungguh di dalam Yesus Kristus. Dia sudah menyaksikan sendiri bagaimana Yesus yang mati, dia telah bangkit dan hidup lagi. Paulus mengalami pengenalan yang benar akan Yesus. Itu sebabnya apapun yang terjadi, walaupun dia mengalami banyak deraan, banyak penolakan, banyak penyiksaan dan perjuangan hidup, tapi imannya tidak pernah tergoyahkan sedikit pun. Karena bagi dia, Yesus Kristus itu lebih daripada semuanya. Bahkan dia telah bisa berpikir dan mampu memandang masa lalunya. Walaupun dunia berkata bahwa Paulus itu hebat, dia menjadi orang yang sangat punya pengaruh di tengah masyarakat. Bahkan apapun yang dia katakan semua mengikutinya. Banyak orang segan dan takut kepada dia. Dia begitu lihai dalam hal kitab. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus, semuanya berubah. Dan bagi Paulus justru masa lalunya itu dianggap sampah. Mengapa? Oh, itu bukan sebuah kebenaran hidup. Itu adalah kekuatan saya, itulah kebanggaan saya disanjung, saya disegani. Saya bisa menundukkan orang dengan perkataan saya. Saya ditakuti oleh masyarakat. Itu adalah ambisi saya juga dan itu berdasarkan kekuatan saya. Saya mau populer, saya mau berhasil, tapi semuanya dengan kekuatan kedagingannya. Dari emosinya secara pribadi. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus dan dia serius, dia mengenal Yesus dengan benar, wow, Paulus merasa malu sendiri,
merasa sungguh-sungguh masa lalunya itu seperti sampah. Tidak ada gunanya. Bahkan karena apa yang dulu saya pikir itulah kebenaran, ternyata dari kebenaran yang berasal dari diri saya sendiri, itu menghasilkan perbuatan yang tidak baik. Bahkan bisa dikatakan kejahatan. Karena dia melakukan pembunuhan untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus. Pengikut-pengikut Yesus, bahkan dia mengejar di mana ada pengikut Yesus, di situ akan dibinasakan oleh Paulus. Itulah buah daripada kebenaran yang berasal dari manusia atau diri sendiri. Tapi Allah sebenarnya menyediakan satu kebenaran yang hakiki, yang membuat kau berubah total. Bukan karena engkau dipaksa atau dari ambisi pribadi untuk menjadi baik, tapi Allah campur tangan menjadikan engkau orang yang baik, berkenan di hadapan Allah maupun di hadapan manusia, menghasilkan kehidupan yang betul-betul membawa damai, membawa sukacita, menjadi berkat, membuat orang banyak mengenal bahwa Allah itu penuh kasih, bahwa Allah itu memang pencipta langit, bumi dan segala isinya, bahwa dia berkuasa. Manusia siapa yang bisa berani menunjukkan dirinya menjadi penguasa? Dia akan hancur. Karena memang yang berkuasa adalah Allah. Dan Allah kita bisa lihat dalam keberadaan Yesus Kristus yang telah mati, bangkit pada hari yang ketiga. Dia menjadi Mesias, dia menjadi juru selamat. Bahkan dia sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, Paulus sangat menyadari itu sehingga ketika dia betul-betul sudah berjumpa dengan Yesus, dia rela melepaskan masa lalunya. Dia tidak mau lagi menoleh ke belakang, walaupun dunia berkata dulu Paulus adalah seorang yang hebat. Tapi bagi dia itu sampah. Itu sebabnya dia tidak menjalani kehidupan sama dengan masa lalunya. Dia betul-betul buang, dan sekarang dia sampai berani berpedoman, hidup bagiku adalah Kristus. Bagaimana dengan kita? Apakah sesudah kita tahu bahwa Yesus adalah penebus, Yesus adalah Tuhan Mesias dan Juru Selamat, dia menjadi gembala kita, apakah kita juga sudah seperti Paulus, rela membuang, bahkan mengubur dalam manusia lama kita, walaupun sehebat apapun kita dahulu? Mungkin di antara kita dulu ada yang sukses, dan kita sering berpikir, wow, karena saya bisa mengerjakan ini jadi saya sukses. Atau Anda merasa begitu banyak menjadi pusat perhatian. Kalau zaman sekarang dikatakan selebritis. Selebritis itu bukan berarti hanya artis, tapi yang namanya jadi perhatian banyak orang itu juga selebritis. Dan kau masih membanggakan, padahal dulu saya ketika belum jadi orang Kristen, wow, semua orang kalau dengan saya menghargai, menghormati. Mereka memandang saya, wow, seperti apa? Karena apa? Saya hebat dalam hal ini, A, B, C, D, E, F. Saya hebat dalam hal olahraga, saya hebat dalam hal bidang ini, saya hebat dalam bidang ini. Saya bisa memimpin, saya bisa mengatur segala sesuatu dengan tepat dan benar. Itu sebabnya banyak orang mengagumi saya. Apakah kita masih berpikir seperti itu? Saya mengingatkan Anda, sadarilah sejak engkau percaya Yesus dan lahir baru, Yesus sudah masuk dalam hatimu dan engkau telah dibenamkan dalam air baptisan. Berarti manusia lama Anda dan saya sudah dibunuh mati dan sudah dikubur dalam Yesus Kristus. Bersama dengan kematian Yesus. Sekarang siapakah kita? Kita adalah manusia ciptaan baru yang harus rela punya pemikiran yang dibaharui oleh Kristus, punya sikap hati, punya cara pandang, punya gaya hidup yang diperbaharui dalam Yesus Kristus. Semuanya total harus baru. Yang lama biarlah berlalu. Kita jangan lagi menoleh ke belakang, karena seorang yang membawa bajak menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah.
Jadi sekarang izinkan segala sesuatu yang ada dalam kehidupanmu itu adalah sesuatu yang baru yang dalam Yesus. Jangan engkau dibebani oleh masa lalumu. Karena dulu saya malah ketika belum percaya Yesus, saya lebih begini, saya lebih begitu. Saya dulu ketika belum percaya Yesus, begitu juga kalau masa lalumu suram. Sampai akhirnya sekarang walaupun kau sudah dalam Yesus, aku masih sering dihantui oleh masa lalumu. Masa lalu yang mungkin sangat memalukan, sangat mengerikan, sangat menyedihkan. Tapi bela itu terkubur bersama dengan kematian Yesus dan kau sekarang bangkit dalam kuasa kebangkitan Yesus. Kita sekarang siap untuk berlari bersama dengan Yesus. Dia ingin mengubahkan kita dari dulu yang lebih, tapi berasal dari kekuatan sendiri, dari dunia, sekarang berasal dari kekuatan Allah. Atau dulu yang kekurangan, tapi sekarang Tuhan ingin engkau menjadi seseorang punya kelebihan. Seseorang yang bisa dipandang bukan dari kacamata secara duniawi, tapi orang memandang ada sesuatu yang mulia dalam kehidupanmu. Ada sesuatu yang berbeda dalam arti yang positif dalam kehidupanmu. Ada sesuatu yang bisa mereka pegang dari kehidupanmu. Ada sesuatu yang jadi pelajaran dari kehidupanmu, pelajaran yang membangun, memberkati banyak orang. Seperti Saulus yang akhirnya jadi Paulus. Ayat yang kita baca masih dari Filipi pasal yang ketiga, yaitu bagaimana Saulus yang menjadi Paulus. Sekarang dia betul-betul berubah kehidupannya. Bahkan bukannya berubah kehidupannya, tapi juga dia rela melepaskan masa lalunya. Bagi Paulus, masa lalunya sekarang tidak menjadi kebanggaannya lagi. Kalau dulu dia begitu bangga dengan dirinya, kehebatannya, kemampuan bicaranya, kepandaiannya tentang kitab suci. Tapi setelah berjumpa dengan Yesus, ternyata di mata Paulus, itu semuanya tidak seberapa dengan apa yang menjadi kebenaran dari Yesus Kristus. Ternyata semuanya itu bukan sebuah hal yang harus aku pertahankan. Karena aku telah mengenal dia dengan benar dan aku mau hidup dalam kebenaran itu. Bagaimana dengan kita semuanya? Apakah sejak kita percaya dan bertobat pada Tuhan Yesus, kita sekarang rela meninggalkan, melupakan masa lalu kita, dan kita tidak lagi membangga-banggakan masa lalu kita karena masa lalu kita dikerjakan oleh manusia lama? Atau kita masih bangga? Seringkali kita masih bercerita tentang kehebatan kita, tentang keberhasilan kita, tentang keadaan diri kita dan sebagainya. Atau betul-betul sekarang itu hanya masa lalu yang sudah saya lepaskan dan sekarang saya mengenakan kehidupan yang baru dalam Yesus Kristus. Seperti hanya Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Nah, Paulus rela mengganti total kehidupannya. Bukan dengan terpaksa, bukan dengan sedih hati juga, tapi dengan sukacita otomatis bahwa sekarang yang aku kenakan bukan lagi kebenaran yang aku dapatkan di masa yang lalu. Kebenaran masa lalu itu dari dunia, dari pengetahuan, dari nasihat, barangkali juga ada nasihat-nasihat orang fasik. Tapi sekarang aku mau mengenakan kebenaran yang sesungguhnya. Aku mau lakukan kebenaran yang sesungguhnya sejak aku berjumpa dengan dia, Yesus Kristus, yang telah mengubah aku. Sejak aku berjumpa dengan dia, aku bukan hanya sekedar pengikut Yesus, tapi aku adalah orang yang mau mengenal dia lebih lagi sehingga kebenaran yang dari dia semuanya nampak, semuanya tercermin dalam hidupku dan mengubah diriku. Itu sebabnya mengapa sejak perjumpaan Saulus dengan Yesus dan menjadi Paulus, dia begitu cinta kepada Tuhan.
Dia begitu konsisten menjadi saksi Kristus. Dia begitu berani untuk menyatakan kebenaran. Dia begitu konsekuen untuk melakukan segala sesuatu yang hanya dengan satu tujuan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan dia rela lepaskan semuanya, mengganti yang baru. Dengan yang baru dari Yesus Kristus, dia sekarang memiliki kebenaran, di mana kebenaran itu memerdekakan dia. Dan karena kebenaran yang sesungguhnya telah memerdekakan dia, maka Paulus tidak takut untuk memberitakan kebenaran itu kepada orang lain. Paulus bahkan tidak takut dan tidak kecil hati dan memberitakan kebenaran itu. Karena dia betul-betul mengenal kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan akhirnya buah yang baik yang dihasilkan. Bahkan dia sekarang lebih bangga dengan kehidupannya sudah menjadi Paulus di dalam Yesus Kristus. Dia tidak lagi membawa embel-embel masa lalunya, tapi sekarang dia nyatakan adalah Yesus, adalah dia yang diurapi, adalah kebenaran, adalah Injil, berita pengampunan, berita keselamatan, berita kebenaran dari sorga yang menjadi kunci dari kehidupan setiap manusia. Dia tidak pernah tedeng aling-aling, bahkan seringkali Paulus memberikan teguran kepada umat Allah yang berlaku dalam ketidakbenaran. Dia tegur dengan tegas, dengan terbuka. Karena satu hal, keberanian itu berasal dari apa? Yang dia lakukan hanya untuk dia. Dan dia mengasihi orang lain. Sehingga kalau aku membiarkan orang lain hidup dalam ketidakbenaran, justru aku tidak mengasihi dia. Kalau aku mengasihi dia, aku harus menyampaikan sebuah kebenaran, supaya dia hidup dalam kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakannya. Banyak di antara kita takut untuk menyampaikan kebenaran. Karena kita sungkan, karena kita takut. Karena kita berpikir, wah nanti mengganggu orang itu. Wah kita kan masing-masing hidup sendiri. Udahlah jangan terlalu urusan dengan masalah orang. Tapi ketika hal itu terjadi di depan mata kita, apalagi orang yang berkata bahwa aku orang Kristen, tapi banyak ketidakbenaran yang nampak dari perbuatannya, nampak dari perkataannya, yang kita lihat dari cara pemikirannya, yang kita tangkap dari sikap hatinya, dari gaya hidupnya. Apakah kita akan menutup mata? Apa kita akan menutup telinga? Kemudian kita hanya berpangku tangan sementara kita sudah mengenal kebenaran itu. Apakah seperti itu kita masih berkata, aku mengasihi dia? No. Kasih itu menuntun orang juga dari hal yang tidak benar kepada kebenaran yang sesungguhnya, dengan tulus hati, tanpa paksaan, dan dilakukan dengan sukacita, sehingga tanpa pamrih. Tanpa pamrih artinya, kalau kita sudah berhasil membawa orang itu hidup dalam ketidakbenaran, kemudian dia berhasil kita bawa karena kekuatan Roh Kudus hidup dalam kebenaran yang sesungguhnya. Kemudian kita berharap, suatu saat kamu harus tahu diri loh. Aku udah berjasa sama kamu. Apalagi sejak kamu sekarang sudah hidup dalam kebenaran yang pernah saya ajarkan, saya bagikan kepada kamu. Oh, kamu diberkati. Oh, kamu kelihatan sukses. Kamu kelihatan sukacita, damai sejahtera. Kamu sudah sembuh dari penyakitmu. Tapi kamu harus ingat siapa yang membuat kamu begitu. Oh no. Yang paling tepat adalah kita berprinsip dalam satu kebenaran yang sesungguhnya lagi. Semua dari dia, oleh dia, untuk dia. Masih dari Filipi pasal 3 ayat yang ke-9. Bagaimana dikatakan di situ bahwa sejak Saulus bertobat jadi Paulus, dia sekarang tidak lagi mentaati hukum Taurat yang menjerat, mengurung, dan memenjarakan rohnya. Tapi dia sekarang hidup menurut kebenaran. Kebenaran yang mana? Kebenaran karena kepercayaan kita atau iman kita kepada Kristus. Nah, inilah kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan kita. Ternyata kebenaran itu hanya
Karena kita beriman kepada Yesus Sang Penebus, Yesus Sang Juru Selamat, Yesus Tuhan, di mana manusia tidak akan pernah bisa dia mendapat pengampunan dosa karena dosanya begitu banyak, kecuali dengan menerima kasih karunia dan anugerah daripada penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Ingat, Yesus mati di kayu salib tidak mati terus, tapi dia bangkit dan hidup lagi. Dan hidup betul-betul nyata, real. Karena Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya bukan dalam keadaan penampakan seperti yang kita dengar dari cerita-cerita horor. Ada penampakan makhluk ini, ada penampakan bayangan itu, no. Tapi dia real, menampakkan diri secara utuh. Bahkan dia berani memperlihatkan di hadapan murid-muridnya bahwa dua telapak tangannya bekas paku salib ditunjukkan ada. Lambungnya yang ditusuk oleh tentara Romawi masih berlubang. Bahkan telapak kakinya dua-duanya masih ada bekas lubang paku di kayu salib. Nah, berarti ini adalah kebenaran. Itu sebabnya dikatakan oleh firman Tuhan, kita dibenarkan bukan karena hasil perbuatan kita yang berdasarkan kekuatan kita. No. Tapi kita dibenarkan di hadapan Allah karena iman. Iman kepada siapa? Sekali lagi Yesus Kristus. Itu sebabnya Paulus tidak segan-segan sekarang betul-betul mengenakan kebenaran itu di dalam hidupnya. Dia rela dipimpin oleh Roh Kudus. Dia rela melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia melupakan dirinya sampai dia mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Betul-betul dia mengenakan manusia ciptaan baru, dan dia menghasilkan buah sebagai manusia ciptaan baru, buah yang baik. Nah, Tuhan juga ingin kita sekarang mengenakan kebenaran dari dirinya. Kita tidak lagi mengandalkan manusia, hukum-hukum manusia, atau mengandalkan diri sendiri, kekuatan sendiri, atau mengandalkan dunia. Tapi betul-betul kita mengandalkan Tuhan. Dengan cara bagaimanakah kita mengandalkan Tuhan? Terapkan kebenaran itu dari Tuhan. Pertama, iman pertobatan. Saya betul-betul harus yakin bahwa Juru Selamat, pemberi pengampunan dosa dan keselamatan untuk kita masuk ke surga, hanya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Yang kedua, firman kita sekarang kita makan, kita lakukan. Tidak lagi kompromi karena ini dan itu, tapi kita konsekuen dan konsisten menjadikan hidup kita adalah firman yang nyata. Artinya melakukan firman dalam tindak tanduk kita, tutur kata kita, cara berpikir kita, sikap hati kita. Bahkan sampai semua itu bukan hanya bisa dilihat oleh Tuhan, dilihat oleh orang lain. Kita berbeda dengan dulu manusia lama kita sebelum dalam Yesus Kristus. Sekarang kita betul-betul berubah dan berbeda. Bukan hanya perbaikan sedikit-sedikit sini sana. Sehingga kadang-kadang kita dengan bangga mengatakan, kayak begini saya ini udah lumayan loh daripada dulu. No, yang Tuhan ingin berubah total, bukan lumayan-lumayan. Sorga itu tidak pernah mempunyai konsep lumayan-lumayan. Semuanya serba yes, ya. Semuanya serba nyata, semuanya serba utuh. Sama dengan perubahan dalam hidup kita. Kita sekarang harus nyata perubahannya, sampai perubahan hidup kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Nah, ketika kita punya prinsip seperti itu, maka kita akan rela hidup kita terus bercermin kepada firman. Kita terus mau mengikuti pimpinan, tuntunan, arahan daripada Roh Kudus. Kita melakukan dengan sukacita. Dan sekarang tujuan hidup kita bukan lagi kita ngurusin perasaan kita, kedagingan kita, yang sebentar kita kecewa, kita marah, kita merasa diperlakukan tidak adil, kita merasa ditolak, kita merasa sakit, terluka, dan sebagainya. Tapi sekarang mata tertuju pada Yesus, dan kita percaya bahwa ada upaya yang disediakan di dalam Dia kepada kita, sehingga kita sekarang hidup betul-betul seperti Paulus, bagiku adalah Kristus.
kita menerapkan firman dan tuntunan Roh Kudus untuk kita juga sekarang membawa orang menerapkan firman dalam hidupnya, dan izinkan Roh Kudus mengarahkan hidup orang itu. Kita sekarang menjadi gembala atas mereka. Gembala itu bukan berarti jawatan kita seorang gembala, walaupun memang dalam satu organisatoris atau tubuh Kristus yang dinamakan gereja ada jawatan gembala. Tapi secara setiap hari realita, kita yang membimbing seseorang dalam firman, dan kemudian orang itu mau hidup dalam pimpinan, arahan daripada Roh Kudus, tuntunan daripada Roh Kudus, dan itu berhasil karena kita menularkan kebenaran ini. Apa yang terjadi? Kita juga gembala di matanya Tuhan. Nah, ketika kita melakukan hal itu, sukacita surgawi terus akan menyertai kita. Sekarang kita punya motivasi hidup. Sukacita saya adalah ketika melihat orang, dia bersukacita juga, bersyukur, memuliakan Allah, karena apa? Dia sudah mengenal kebenaran itu sendiri. Dia sudah menerapkan kebenaran itu sendiri. Sukacita saya adalah ketika orang lain memuliakan Tuhan karena aku membagikan kebenaran dan hidupku untuk mereka. Masih Filipi pasal yang ketiga bacaan kita, tapi sekarang saya akan membaca lebih banyak lagi dari ayat yang ke-10 sampai selesai. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat menangkapnya, karena aku telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Wow, luar biasa. Yang dilakukan Paulus adalah sekarang dia betul-betul mau mengenal Dia, termasuk dalam kuasa kebangkitannya dan dalam persekutuan penderitaannya. Supaya apa? Dia mengalami kuasa kebangkitan. Bagaimana kita sekarang betul-betul mengenal Dia dalam penderitaannya dan kemudian kebangkitannya, sehingga kita mengalami kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan dimaksudkan adalah betul-betul kita hidup baru di dalam Yesus Kristus. Dan Paulus merasakan itu bukan seolah-olah saya sudah menangkapnya, tapi dia mengatakan aku berlari mengejarnya. Artinya untuk menjadi seperti itu, untuk mengenal Yesus dengan benar, sehingga kita hidup dalam Kristus sungguh-sungguh, tidak bersikap pasif, tidak bersikap apa adanya, tidak bersikap hanya melakukan aturan manusia, melakukan tata cara agamawi, tapi betul-betul kita mengenal Dia dengan cara mempraktekkan kebenarannya, mempraktekkan firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Dan juga untuk mendapatkan ini, kita juga perlu untuk terus menggali lagi tentang kebenaran dalam Dia. Masih sangat banyak rasa keracunan belum kita dapatkan, padahal sudah diberikan kepada kita. Hanya banyak di antara kita begitu malas untuk mempelajarinya,
untuk menekuninya, untuk mohon kepada Roh Kudus supaya diberi pewahyuan, supaya diajar oleh Dia, diberi pengertian yang benar. Kita seringkali hanya orang-orang Kristen yang tinggal menerima apa yang diberikan oleh orang lain, tapi kita tidak mau menggali sendiri dengan tuntunan daripada Roh Kudus. Nah, kalau kita tidak seperti itu, namanya tidak mengejar. Tapi Paulus betul mengejar. Dia mau lagi masuk ke tempat yang lebih dalam, mau lagi masuk ke tempat lebih dalam, mau lagi diajak oleh Tuhan naik lagi, naik lagi, naik lagi. Mau lagi terus dibenahi oleh Roh Kudus dan firman-Nya, supaya dia semakin berkenan, semakin berkenan, semakin sempurna, semakin sempurna. Bahkan Alkitab mengatakan sampai kita sempurna seperti Dia. Nah, itu sebabnya mari kita sekarang jangan santai lagi. Kita jangan sekedar melakukan ibadah sebagai sebuah kebiasaan, sebagai sebuah kewajiban, tapi sebagai sesuatu yang kita pergunakan untuk kita sekarang mengenal Dia lebih dalam lagi, lebih jelas lagi, lebih tegas lagi, lebih mengerti lagi, lebih benar lagi. Dan kita akan dengan aktif terus menggali, bertanya kepada Tuhan. Minta terus kepada Roh Kudus diberi pewahyuan. Banyak rahasia kerajaan Allah yang begitu luar biasa dan sempurna yang belum kita dapatkan. Kita jangan stagnan. Kita hanya jangan pasif dan berdiam diri. Tapi seperti Paulus mengejarnya. Satu tindakan yang aktif. Satu tekad, satu semangat yang bulat. Karena Paulus menyadari dia tidak lagi sebagai manusia yang hidup di bawah hukum Taurat dengan tabiat manusia lamanya, tapi dia sangat menyadari, sekarang saya manusia ciptaan baru, hidup dalam anugerah kasih karunia Allah melalui penebusan Yesus Kristus. Jadi saya harus hidup dalam Kristus dengan benar sampai terlihat dengan nyata bahwa kita tidak lagi seperti manusia lama. Perkataan kita sekarang tentang hal kebenaran dari kerajaan Allah bukan lagi membanggakan kehebatan kita manusia lama, masa lalu kita sebelum dalam Yesus, bukan lagi berkeluh kesah kehidupan penderitaan kita, masa lalu kita di dalam Yesus yang penuh dengan masalah, penuh dengan kelemahan, penuh dengan penderitaan. No. Tapi sekarang hanya kebenaran yang kita tegakkan. Nah, itu sebabnya aktiflah, kejarlah untuk mendapatkan itu. Bahkan berlari-larilah. Jangan hanya jalan, apalagi jalan santai. Waktu berjalan terus. Bahkan waktu kita rasakan sekarang bukannya berjalan, berlari loh. Karena ya memang begitulah keadaan dunia ini. Nah, kalau kita berjalan saja, tidak mau berlari mengejar kebenaran supaya mengenal Yesus dengan benar, sehingga kita bisa hidup dalam Kristus yang sesungguhnya, maka kita akan kehabisan waktu. Alkitab juga mengatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Jangan kita menjadi orang bebal, tapi jadilah orang arif, bisa mempergunakan hari ini dengan bijaksana, dengan tepat. Apakah hari-hari ini waktunya kita pakai untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang menjadi berkat baik untuk diri kita maupun orang lain, sesuatu yang memuliakan Tuhan, sesuatu yang menyatakan bahwa kita ini adalah anak Allah, kita ini orang kerajaan sorga, bahwa kita di mana-mana itu membawa kerajaan Allah yang real. Apakah kita menyadari hal itu? Tapi kalau kita berlari mengejarnya dengan segenap hati, saya percaya apa yang kita kerjakan tidak pernah sia-sia. Mungkin seseorang lama sekali tidak berjumpa dengan Anda, dan kemudian pada akhirnya suatu kali engkau berjumpa dengan dia, engkau akan membuat dia sangat terheran-heran, sangat terkejut. Bahkan dia akhirnya bersyukur kepada Tuhan. Hai, kamu sekarang luar biasa. Kamu sekarang sudah kelihatan dewasa rohaninya. Kamu imannya sekarang sudah hebat. Kamu imannya sudah tekun. Aku melihat sinar
pengharapan di matamu. Aku melihat hidupmu sekarang bercahaya, bersinar. Kata-katamu membangun aku. Kata-katamu seperti menjawab permasalahanku, padahal aku tidak cerita apa-apa kepadamu. Kata-katamu seperti air yang menyegarkan jiwaku. Kata-katamu bahkan seperti sesuatu yang menghibur dan memulihkan, menyembuhkan hatiku. Wow, ini luar biasa. Saya sekarang bisa merasakan hidupmu sekarang menjadi berkat. Dan apa yang Anda katakan, haleluya. Saya dalam Kristus, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Nah, itu sebabnya ayat 16 jelas dikatakan, baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Kekesalan Anda untuk mengenal Dia dengan tepat dan benar, sehingga kau betul-betul hidup dalam Kristus yang nyata, yang luar biasa, adalah mari lanjutkan. Jangan berhenti di tengah jalan, hanya kadang-kadang masalah sepele, hanya kadang-kadang masalah perasaan, masalah kedagingan. Mari kita terus lanjutkan, dan semangat kita jangan diizinkan pudar. Biar terus Roh Kudus dengan urapannya itu akan terus memampukan kita untuk terus mengejar sampai kita bisa menangkapnya. Marilah kita sekarang tetap dengan rajin, dengan tekun, terus mau bergaul karib dengan Dia supaya kita bisa mengenal Dia dengan benar. Sehingga kita begitu menyadari betapa luar biasanya penderitaan Yesus untuk kita, tapi Dia mengalami kebangkitan. Dan kesadaran yang membuat engkau juga mengalami kuasa kebangkitan. Imanmu tidak stagnan, imanmu tidak mati, tetapi engkau punya iman yang betul-betul dalam Kristus, yang sehat, luar biasa. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Dan Yesus memberkati. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08 222 703 0006. Sekali lagi di 08 222 703 0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di Ruko Summerfield, Komplek Taman Kopo Indah 5 nomor 48 Bandung, lantai 2 pada pukul 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat pukul 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.